Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dari kelas 92, berasal dari sekolah SMP 1 Negeri Megamendung. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan ceramah yang berjudulkan Memberi Tanpa Harus Mencaci. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat serta nikmat iman dan Islam. Terkhusus kepada saya yang pada kesempatan ini masih bisa berdiri di sini untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah istiqomah mengikuti beliau hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman dan guru-guru yang saya hormati, Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada manusia. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat tersebut, dengan kita menyebut-nyebut di hadapan yang diberi dan menyakiti perasaan penerima, maka jangan keberatan atau protes karena hilangnya pahala sedekah kita. Sebab keadaannya sama seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada manusia untuk mendapat pujian, nama baik, dan kepentingan suatu lainnya. Ketika kita mencaci dan menyakiti perasaan penerima, maka pahala sedekah kita akan hilang karena perbuatan mencaci tersebut. Bila kita memberi seraya mengomel, sebaiknya tidak usah memberi, sebab apabila pemberian itu diikuti oleh caci maki, maka hal itu sudah pasti tidak ikhlas. Jika perbuatan yang dilakukan itu tidak ada rasa ikhlas, maka apakah masih ada amal kebaikan di dalamnya? Untuk itu, yang harus kita lakukan adalah untuk bisa menghindari perbuatan tersebut agar tidak menyakiti pihak penerima. Yang namanya pemberian itu tidak harus berupa materi, waktu, tenaga, dan pikiran juga dapat diberikan. Tapi kalau ujung-ujungnya berupa cacian, makian, dan hal yang menyakiti lainnya, maka pahala tidak akan datang, melainkan dosa yang berdatangan. Untuk itu yang harus kita lakukan adalah meniatkan sedekah karena Allah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun min khairin
shadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti, dan Allah Maha Kaya, Maha Pengampun. Teman-teman, ada peribahasa yang mengatakan ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Peribahasa ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita beramal. Tidak perlu memberitahukannya kepada orang-orang, dan tangan kiri pun tidak perlu tahu. Di sebuah hadis disebutkan ada 7 golongan manusia yang nantinya akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arasy-Nya pada hari yang tiada naungan selain naungan Allah, yaitu salah satunya bersedekah karena Allah. Jadi kesimpulannya, ketika kita dalam posisi memberi, kita harus meniatkannya karena Allah Ta'ala. Sebab apabila pemberian itu diikuti oleh caci maki, maka yang telah disebutkan tadi sudah pasti tidak akan ada pahala yang datang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Undur maqala wa la tandur maqala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.